Om, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Selamat Paskah semuanya, ya, Happy Easter. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami boleh kembali datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati setiap kemurahan Tuhan, setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala hal yang baik yang Tuhan jadikan setiap kami Bapa. Sekarang kami ingin bawa segenap hidup kami, pikiran kami, hati kami saat ini hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan bertata di atas pujian kami, Tuhan bertata atas sembah kami. Biar hadirat-Mu mengalir memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Kuasa-Mu menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Coba Tuhan saya sudah mau diberi bersama-sama. Kasih salam kanan kiri, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya, Tuhan Yesus berkati. Come on. Dia penebus kita, amin. Dia penyelamat kita, dia kota benteng kita. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin. Ku yakin dia akan deritaku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, biarlah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin. Ku yakin dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, katakan ku yakin. Ku yakin. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan ku angkat panji. Ku angkat panji, dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hidup. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hidup. Musik memuji Tuhan. Haleluya.
dia penebusku. Dia penebusku, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. One more time, say dia penebusku, dia penebusku. Dia hidup, dia penebusku, dia penebusku. Dia hiduplah. Yang percaya dia penebus, kita beri sorak-sorai yang terbaik buat raja kita. Come on. Allah bagi. Yang percaya Allah kita bagi pun harus semangat sama-sama yuk. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat kita. Say, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu Tuhan, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua percaya dahsyat, katakan Allah bagi, bersoraklah. Allah bagi, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat. Kerahkanlah kekuatanmu, tunjukkanlah kuasamu Tuhan, tunjukkanlah kuasamu. Serahkan musuh, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Katakan Allah dahsyat. Oh, Allah bagi, Allah bagi, bersoraklah. Hey, Allah bagi, bernyanyi. Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bagi, Allah
Kasih tahu kanan kirinya, katakan Allah dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dalam firman Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami telah ditebus, Tuhan Yesus. Karena salib-Mu yang menghidupkan setiap kami, Tuhan. Karena anugerah-Mu yang buat kami ada sampai saat ini, Tuhan Yesus. Saat ini, Tuhan, kami membawa segenap hidup kami yang terbaik, Tuhan Yesus. Kami ingin persembahkan, Tuhan Yesus. Karena gak ada hal lain yang bisa kami berikan, Tuhan, untuk balas cintanya Tuhan atas setiap kami, untuk balas kasih Tuhan atas setiap kami. Hanya ini, Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah. Mari angkat tanganmu, katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yang bersyukur ditebus sama Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Katakan, saat ku masuk, ke hadirat-Mu, bawa persembahan, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Katakan pujian, pujian, ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan setiap kami, Tuhan. Kau layakkanku menghampiri, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Mari katakan, pujian ku naikkan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi
mengalir Tuhan Yesus. Katakan sungguh besar, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir Tuhan Yesus. Mengalir hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, oleh kuasa darah-Mu, Yesus. Kau tebus dosaku. Kudusan melingkupi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Yesus Raja. Haleluya. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak Tuhan. Terima sembah, hormat, pujian, keagungan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Haleluya. Oh, we worship You, we worship You, we worship You, we worship You. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. We give You glory, we give You praise. Jesus,
worship Him. Come on. Mari kita sembah Tuhan saat ini. Mari kita agungkan namanya. Angkat suaramu. Nyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan. We worship you. We worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Yang percaya salib Tuhan, angkat tanganmu, katakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Boleh dengan kerendahan hati angkat kedua tangan kita, katakan, karena salibmu salibmu kami menang. Sebab Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu karena salibmu kami menang. Engkau yang berkuasa Tuhan, kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu
bersembah di Kau, lewat penyembahan-penyembahan, puji-pujian kami kepadamu. Karena salib-Mu lah kami bisa menang, dan karena salib-Mu lah kami ada di tempat ini, dan karena salib-Mu lah kami mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai, yaitu keselamatan yang telah Engkau lakukan buat kami. Dan karena salib itu juga, maka surga terbuka menjadi milik kami. Kami juga pada saat ini akan mendengarkan isi hati-Mu, maka berbicara lewat hamba-Mu, Roh Kudus-Mu yang turun, menerjemahkan, memberi kuasa buat kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudaraku. Lagu-lagunya keren banget nih Dimas. Dari awal, wah keren ya. Ya, namanya kita glory ya. Paskah, wah keren ya, Paskah. Nah saudara-saudara, momentum Paskah, rangkaian seluruh sejarah keselamatan yang dimulai dengan jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa, dan kemudian Allah langsung menyatakan sebuah pernyataan keselamatan. Dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya, dan keturunan si perempuan akan meremukkan kepalamu. Hai maut, di manakah kuasamu? Saudara-saudara, rangkaian itu seluruhnya sekarang digenapi, yaitu lewat kebangkitan Yesus Kristus. Ada makna, sebuah makna yang sangat hakiki mengubah kehidupan dunia, yaitu melalui kuasa kebangkitannya. Satu hal yang sangat pasti, saudara-saudara, sampai hari ini dunia masih sepakat bahwa hari Minggu itu libur. Di bagian lain, pada masa-masa modern ini mungkin ada perubahan. Tetapi dunia sepakat hari Minggu libur. Hari sebuah pernyataan Allah, kuasa Allah, yaitu melalui kebangkitan Yesus. Diperingati semua oleh seluruh dunia ini. Sangat aneh jikalau anak-anak Tuhan menyatakan dirinya tebusan Tuhan, tapi tidak mau beribadah pada hari Minggu. Wah, itu aneh saudaraku. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Kira-kira Ibu Evi, mengapakah kita bisa ketemu hari ini di sini? Kalau bukan karena Yesus yang bangkit, nggak mungkin Bu ketemu. Pak Gembala sama Ibu tidak mungkin ketemu kalau bukan karena Yesus yang bangkit. Kita semua suami istri dipertemukan karena Yesus yang bangkit, amin. Dan hari ini juga dalam peribadatan ini ada karena Yesus yang bangkit. Itu makna kebangkitan yang luar biasa, sehingga tema kita yaitu Yesus mengubah kehidupan. Wow, ini keren saudaraku. Dan ini benar, bahwa hadirnya Yesuslah mengubah kehidupan. Yang awalnya Adam dan Hawa, pastilah engkau mati, kata firman Allah kepada mereka. Dan apakah setelah mereka memakan buah itu, mereka mati habislah seluruhnya? Tentu tidak. Allah ingin menyelamatkan kehidupan manusia itu. Betapa luar biasanya kasih Allah dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat bagaimanakah Yesus mengubah kehidupan. Slide yang berikutnya. Iya, itu jelas ya. Slide yang kedua. Iya. Hadirnya Yesus sesuatu bingit terjadi. Di setiap Yesus hadir pada masa Jesus historis, Yesus yang sebagai manusia hadir, tentu memberikan dampak yang luar biasa. Bahkan Yesus yang sekarang dipermuliakan itu pun ketika dia hadir dalam kemuliaannya, semua orang akan merasakan dan menikmati sesuatu yang sangat berbeda. Itu pasti saudara-saudara. Oke, kita lihat. Yang pertama, Alkitab berbicara bahwa hadirnya Yesus itu sesuatu banget ya. Dalam Lukas 12 ayat 1,
saya langsung ambil, beribu-ribu berkerumun. Kalau bukan sesuatu Yesus itu, bayangkan saudaraku, 2000-an tahun yang lalu, bagaimana bisa mengumpulkan orang ribuan orang. Kalau bukan ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Yesus yang mengubah. Enggak mungkin saudaraku, enggak mungkin ada banyak orang, ribuan orang. Alkitab berbicara ribuan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, pasti punya kesempatan akan datang. Ya pasti. Mimpi dulu Pak. Jadi kalau sudah berani bermimpi ke Yerusalem, kenyataan sudah dimulai. Ya. Mau ikut gabung saya? Tanggal 4 September berangkat Pak. Promo Pak. Iya, kalau Bapak Ibu pergi ke sana saudara-saudara, akan disampaikan tour guide-nya bahwa angka yang sangat mungkin terjadi dengan 5.000 orang laki-laki diberi makan, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, berapa? Kata tour guide-nya, 25.000 orang saudaraku. Bayangkan saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu, sebuah kenyataan yang terjadi, seorang pribadi Yesus dapat mengumpulkan orang puluhan ribu seperti itu. Kalau bukan sesuatu Yesus itu, apakah mungkin? Oke, yang kedua. Alkitab memberikan pernyataannya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya, perhatikan, semua orang yang buruk keadaannya. Kedua, yang menderita berbagai penyakit. Dan yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Bayangkan saudara-saudara, kalau bukan Yesus sesuatu banget dalam kehidupan, kalau bukan ada sesuatu yang bernilai dan bahkan bernilai ilahi dalam diri Yesus, bernilai kealahan Yesus, tidak mungkin sanggup melakukan banyak hal. Orang-orang yang keadaannya sangat buruk dan macam-macam sakit penyakit bisa disembuhkan. Kalau bukan sesuatu yang bernilai dalam diri Yesus, apa mungkin orang datang sedemikian rupa berharap pada dia? Tidak mungkin saudaraku. Maka dikatakan lanjutnya, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari mana? Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Berbondong-bondong, tidak sanggup kata, tidak sanggup jumlah untuk menyatakan banyaknya orang. Ketika dikatakan banyaknya orang artinya apa? Tidak sanggup kata, tidak sanggup jumlah menyatakan betapa Yesus sangat berpengaruh. Mari kita lihat, Yesus mengubah kehidupan. Saya ambil beberapa cerita, kisah. Yesus hadir dalam pernikahan di Kana. Kita tahu ceritanya mengubah apa? Air jadi biasa atau luar biasa? Luar biasa saudara-saudara. Tetapi yang luar biasanya Alkitab kita bercerita dan mencatatkan dalam Yohanes 2 ayat 11 bahwa itu adalah namanya tanda mujizat pertama. Betul? Betul Alkitab berkata begitu? Tanda mujizat pertama. Mengapakah tanda mujizat pertama yang dilakukan Yesus sebagai hadirnya di muka bumi ini justru dalam pernikahan? Yuk kita belajar saudaraku. Yesus mengubahkan. Mengapa? Yesus harus melakukan itu. Jawabannya adalah kita mulai. Ya, pasti Adam dan Hawa adalah sebuah keluarga pertama di muka bumi. Betul? Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ambruklah rumah tangga itu. Suami menyalahkan istri, perempuan itu enggak bertanggung jawab. Ketika Kain dan Habel dia bunuh adiknya, di mana Adam? Rontok rumah tangga dalam perjanjian lama dimulai dari rumah tangga Adam. Naik sedikit, Bapa segala orang percaya yaitu Abraham. Rumah tangganya coba kita lihat.
ambruk dan amburadul juga. Loh, pendeta, jangan begitu dong. Salah itu. Jangan ajarkan. Coba kita lihat sisi-sisinya begini maksudnya saudaraku. Coba kita lihat. Abraham dalam perjalanannya, Tuhan sudah berkata kepadanya bahwa aku akan menyertai engkau dan akan memberikan keturunanmu seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang Mesir, harus ngomong sama istrinya supaya bohong. Jangan ngomong aku suamimu. Takut dibunuh. Berarti nggak percaya janji Tuhan, saudaraku. Diumpenin istrinya supaya dia lolos. Bayangkan saudaraku, Bapak segala orang percaya prosesnya seperti itu. Yang kedua kita lihat bagaimana Ishak, anaknya sama kelakuannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Pilih kasih terhadap anak Esau dan Yakub. Bayangkan Bapak Ibu kalau ada rumah tangga seorang bapak dan seorang ibu pilih kasih seperti ini. Berantem. Esau dan Yakub berantem luar biasa. Habis-habisan. Hampir bunuh-bunuhan seperti itu. Karena pilih kasih. Ambruk rumah tangganya. Oke, naik lagi Yakub. Apalagi Yakub? Bapaknya ditipu. Atas nama Tuhan dia tipu bapaknya untuk mendapatkan berkat. Ini kelakuan-kelakuan orang-orang yang ada dalam sejarah yang luar biasa. Daud. Apalagi tidak berani menegur anak yang salah. Habis seluruhnya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus hadir di pernikahan Kana, dengar baik, Yesus melakukan mujizat pertama, artinya apa? Yesus ingin mengubahkan sebuah desain baru rumah tangga, bahwa rumah tangga perjanjian lama itu hancur berantakan. Aku sekarang hadir dalam rumah tangga ini, apapun menjadi masalahmu ketika aku hadir, maka semua pasti bisa menjadi lebih baik. Itu maknanya saudaraku. Dikonstruksi ulang kembali, dibangun ulang kembali oleh Yesus. Melalui kehadirannya di Kana. Yesus mengubah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini rumah tanggamu engkau melihatnya. Tidak ada harapan apa-apa. Waduh, bagaimana istriku seperti ini, suamiku seperti ini. Undang Yesus. Undang Yesus, amin. Kita lihat contoh yang berikutnya. Mengubah duka menjadi suka. Wow, bukan mobil. Belum ganti mobil. Ya. Oke, mengubah duka menjadi suka. Hadirnya Yesus ketika Lazarus, sahabatnya dari Maria, saudara Maria dan juga Marta, dikabari sudah meninggal berapa hari? 4 hari, artinya apa? Tidak mungkin mati suri. Artinya apa? Sudah berbau. Artinya benar-benar sudah mati. Mereka semua sudah sangat-sangat bersedih luar biasa. Yesus hadir di sana. Yuk kita baca. Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Bisa ada salah seorang, salah 2, salah 3 bacanya? Jangan salah semua ya. Oke, Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Yesus mengubahkan kehidupan. Dengan hadirnya dalam duka, maka diubahkan menjadi suka. Oke. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Lah, orang mati, orang lagi bersedih, Yesus mengucap syukur. Karena engkau telah mendengarkan aku, bayangkan saudaraku, doa Yesus ini. Lo bukankah Maria, bukankah Marta sedang sedemikian rupa bersedih. Tapi Yesus bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Pengucapan syukur itu membuat mujizat yang luar biasa. Kita belajar dari sini. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan duka sekalipun, dia masih berkata, aku mengucap syukur. Lanjut ayat yang
42. Sama-sama mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan, dia mengucap syukur ayat 44. Terus, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Pengucapan syukur Yesus. Pengucapan syukur Yesus memberi kuasa yang luar biasa. Orang mati dibangkitkan, saudaraku. Setiap suami yang bersyukur atas istrinya nggak mungkin selingkuh. Tapi banyak sekali suami nggak mengucap syukur atas kehadiran istrinya. Dengan perubahan-perubahan mungkin terjadi. Emang mau diremajakan seperti angkot. Gua nggak demen lagi mak lo gitu. Waduh, saudaraku. Tidak. Ingat kita belajar hari ini. Mengucap syukur adalah mendatangkan mukjizat. Yang berikutnya, kita lihat bagaimana Yesus mengubah kehidupan. Slide berikutnya, iya. Nah, ini siapa? Pak Ferry, bukan Pak Ferry, siapa? Sakeus ya. Oke, baik. Kirain Pak Ferry. Tapi enggak apa-apa Pak Ferry, mari Pak sini Pak. Bapak ke depan Pak sini Pak. Bawa Alkitabnya Pak, bawa Alkitabnya. Iya, oke. Sorry, bukan ini Pak Ferry nih. Oke, baik slide-nya saya mau jelaskan ini bagaimana Yesus mengubahkan. Ya, belum, jangan dulu tampilkan, sabar dulu. Kita tahu Sakeus, tahu? Orangnya? Pendek. Maaf Bapak Ibu ya, saya nggak mau ngomong apa-apa ya. Ya. Orangnya pendek, tapi dia ingin bertemu dengan Yesus. Pak, orang-orang Yahudi tingginya rata-rata lebih dari saya. Ya 180 gitu ya. Entah mengapa seorang Sakeus ini hidup di tengah-tengah mereka dalam postur tubuh yang sedemikian. Oke, kemudian apa yang ada dalam dirinya tidak bisa menghalangi niatnya untuk melihat dan bertemu Yesus. Oke, dia ngapain Pak? Ketika dia tidak mungkin melawan tingginya orang lain, terus dia apain? Naik ke pohon. Nggak boleh Pak buat orang Yahudi Pak. Orang-orang tua itu tabu Pak naik. Nggak peduli dia Pak. Yang penting aku bisa melihat secara langsung dan aku yang bertemu dengan dia secara langsung. Apapun kata orang nggak peduli. Yang penting saya bisa melihatnya. Wow. Itu Pak Ferry yang ada dalam diri daripada Sakeus, oke? Kemudian Yesus berkata kepadanya, coba Pak dibaca. Lukas 19 ayat 5. Lukas 19 ayat 5. Ya, dibaca Pak. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Lazarus. Sakeus. Oh, boleh. Yesus berkata, Lazarus turun dah, itu bukan tempatmu, itu tempat Sakeus. boleh. Enggak salah. Lazarus turunlah, itu tempat Sakeus. Oke, sip, mantap. Benar kok, nggak ada yang salah ya. Iya, bersama kita nggak ada yang salah. Lanjut Pak, lanjut. Udah gimana? Iya Pak. Ulangi Pak, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. perhatikan Pak. Sakeus, aku tahu isi hatimu. Aku tahu motivasimu.
Sekarang aku berkata kepadamu, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku, no. Sebab hari ini aku, no. Sebab hari ini aku harus. Yesus yang paksakan. Harus. Yesus yang paksakan. Aku harus. Artinya apa? Aku ingin membuat kehidupan yang berubah dalam hidupmu. Mau apa enggak Sakeus? Ngapain katanya aku harus? Menumpang ngapain saudaraku numpang? Nyusah-nyusahin kalau numpang. Coba Pak Esra aku mau menumpang 3 hari. Makan Pak Stefan aku hitung semuanya itu. Nyusah-nyusahin bukan. Tidak sekedar menumpang. Saudaraku perhatikan. Ini maknanya. Sakeus. Aku harus. Apa tadi katanya? Menumpang. No, bukan. Bukan Pak. Aku harus. Iya benar di Alkitab berkata, bahasa Indonesianya aku harus menumpang. Tetapi makna yang sebenarnya dituliskan di sana adalah aku harus masuk ke dalam rumahmu, ke dalam hatimu, menjadi raja atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas masa depanmu. Oh, amin. Itu yang membuat Sakeus kelepek-kelepek. Ini orang aku tadi mau lihat-lihat doang. Tapi sekarang dia menyatakan dia harus menjadi raja atas rumahku. Raja atas kehidupan keluargaku. Raja atas kehidupan pekerjaanku. Wow. Sakeus mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Maka ayat yang ke-8. David, tadi saya sudah buat. Ayat yang ke-8. Ya boleh silakan Pak dibaca. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. kali lipat. Pak Gembala, inilah Bapak Ibu. Sakeus berani mengadakan, membuat sebuah komitmen yang luar biasa. Jika seorang pengusaha berani berkata akan kukembalikan 4 kali lipat, artinya apa? Bangkrut. Pailit. Seakan-akan berkata begini Sakeus. Ketika Yesus yang sudah menawarkan dirinya masuk ke dalam rumahnya menjadi raja. Maka Sakeus berkata, Tuhan bangkrut pun gak masalah. Aku ini tidak ada apa-apanya pun gak masalah. Karena aku sudah bertemu dan menikmati hadirmu Yesus dalam rumahku. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Wow, itu makna-makna yang dalam saudaraku. Benar-benar Yesus mengubahkan enggak? Bertemu dengan Yesus Sakeus mengubahkan hidup Sakeus yang luar biasa. Ya, baik, kita lanjutkan. Yesus mengubahkan. Nah, ini apa? Ini cerita apa? Ya, perempuan yang menginyaki kaki Tuhan Yesus. Persoalannya apa? Banyak literatur berkata bahwa dia sudah diampuni banyak, maka dia pasti mengasihi banyak. Jikalau anak-anak Tuhan sudah diampuni banyak, maka dia pun harus mengampuni lebih banyak lagi. Jikalau anak Tuhan diberi banyak, maka dia pun harus memberi lebih banyak lagi dari kemurahan-kemurahan Tuhan yang dia telah terima. Ini makna yang luar biasa. Bagaimana kita telah menerima janji Tuhan yang luar biasa itu. Penebusan yang luar biasa. Darah Yesus tercurah luar biasa untuk kita. Apa yang harus kita lakukan saudaraku? Lihat perempuan itu. Kalau kita konvers harganya minyak narwastu itu. Tidak bisa kita buat nilainya saat ini saudaraku. Saking mahalnya luar biasa. Ini bukan persoalan jumlah uang sekarang, bukan. Tapi sangat mahal sekali. Tapi dia berikan untuk Tuhan. Karena dia telah menerima banyak dari Tuhan. Yuk, ilustrasinya begini. Gambar David, slide berikutnya. Gambar apa Pak Ferry?
Lonceng, ya lonceng gereja. Saya suka cerita ini. Saya sangat suka cerita ini. Dan berulang-ulang saya coba menyatakan ke beberapa kesempatan. Ini ceritanya pada saat Natal. Ada kakak adik, yang kakak berusia 7 tahun, yang adik berusia 5 tahun. Pada saat malam Natal 24 malam, seperti biasa, bahwa orang-orang datang beribadah, membawa persembahan kepada Tuhan, ke gereja tentunya. Dan pada saat kesempatan itu, gereja ini punya tradisi cerita, bahwa setiap kali ada persembahan yang besar, yang luar biasa, maka lonceng gereja, yuk Pit, gambar yang tadi, saya nggak usah ada, oke baik, lonceng gereja akan berbunyi. Setiap kali ada persembahan pada malam Natal, sedemikian rupa besarnya, maka lonceng ini berbunyi. Tapi entah mengapa, sudah bertahun-tahun, setiap Natal, berbondong-bondong orang datang, berganti-ganti orang datang, banyak persembahan, tetapi tidak pernah bunyi lagi lonceng itu. Malam itu kakak adik ini berangkat, tapi karena musim dingin, di pertengahan jalan mereka bertemu dengan seorang ibu yang sudah rentah, yang juga mau pergi ke gereja, ke atas bukit. Tapi mungkin, entah mengapa ibu ini sangat tidak sanggup lagi, dan ketika mereka, kakak adik ini melihat, dan mereka mencoba menolongnya. Dan si adik berkata, "Abang, bawalah persembahan kita, pergilah ke sana. Saya akan menjaga ibu ini." "Baik dek," si kakak pun pergi, si abang pergi. Dimulailah persembahan dari wali kota. Tentu persembahannya luar biasa. Dan orang pun berharap-harap bunyi lonceng, tapi tidak bunyi, saudaraku. Kemudian ada seorang penulis novel yang terkenal. Dia katakan, "Ini novel saya yang terbaru, saya persembahkan untuk Tuhan." Orang bercak kagum, wah bunyi lonceng, enggak juga. Orang paling kaya, enggak bunyi juga lonceng. Dan macam-macam dipersembahkan. Dilihat barisan, sudah menipis, tiba-tiba sang abang tadi maju, tiba-tiba lonceng berbunyi. Wah, orang melihat, loh kok ada bunyi lonceng, pasti persembahannya besar sekali. Ternyata si abang hanya membawa satu apel, sebab satu sudah diberikan kepada si ibu tadi yang dirawat oleh adiknya. Saudara-saudara, hatimu yang telah dijamah oleh Tuhan, maka tidak mungkin kau tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika hati kita dilawat Tuhan, kita berkata, "Aku telah ditebus, surga terbuka dan menjadi milikku, dan aku menjadi anak Tuhan." Tidak mungkin kau tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Untuk pelayanan Tuhan, tidak mungkin, saudaraku. Maka di momen Paskah yang seperti ini, saya mengingatkan kita, bagaimana kita orang-orang telah ditebus. Mari berikan terbaik untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudaraku, kita lanjut. Setelah memberi, baik perubahan, proses pasti terjadi. Orang-orang bertemu dengan Tuhan, proses ada saudaraku. Kita lihat yang pertama. Daud diproses dengan cara yang sangat tidak enak. Bayangkan saudaraku, Daud hasil perselingkuhan dengan Batseba, anaknya mati. Enak enggak? Enggak. Tapi melalui itu ketika dia sudah berkabung selesai, maka dia ganti kain kabungnya, dia berubah. Oke, pertemuan ketika ditegur Nabi Nathan, dia berubah. Tapi lihat apa yang terjadi melalui kematian anaknya. Yang kedua, Yunus disuruh pergi ke Niniwe tetapi mencela-mencela, pelarian dan hampir mati. Tapi kemudian diingatkan oleh Tuhan kembali. Melalui peristiwa ikan yang sangat besar menelan dia sudah mati sesungguhnya. Enak enggak saudaraku? Bertemu dengan Tuhan dengan cara yang seperti itu.
Ada banyak kisah yang kita tahu. Ada banyak kesaksian yang kita dengar. Papa, Ibu, saya mengalami hantaman yang luar biasa. Jangan lihat saya sekarang apa adanya. Tapi tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya mengalami kegagalan yang seperti ini. Begini. Saya sebagai hamba Tuhan berkata. Slide 3. Yang ketiga, Bet. Enggak kuat, saudaraku. Jangan seperti itu dulu. Baru kita mengerti bahwa kita ditegur oleh Tuhan. Jangan. Tidak. Enggak kuat, saudaraku. Enggak kuat. Ayo, ketika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Itu yang paling penting, saudaraku. Oke, bagaimana prosesnya? Yuk, lanjut. Pohon apa ini? Pohon jati. Pak Ferry, kalau pohon jati ini anginnya kencang, bisa tumbang nggak, Pak? Yang benar, Pak. Bapak belum pernah dong ke sana. Bapak coba pergi ke jalan jati, Pak. Pohon jati, Pak, segede apa, Pak? Bisa tumbang, Pak. Kencang anginnya, wow, habis, Pak. Oke. Tapi coba lihat slide berikutnya. David. Pak, sekencang apapun angin, Pak. Enggak pernah tumbang, Pak. Paling merunduk dia. Kenapa? Kenosis. Ada kosong. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kita mau tegak, kosongkan dirimu. Biar Yesus yang mengisinya, saudaraku. Baru kita bisa bertahan. Brian ya. Brian, boleh bantu saya ke depan? Sini Brian. Saya mengilustrasikan. Kenosis mengosongkan diri, menyangkal diri. Boleh berlutut? Kuat nggak? Aduh. Saudara-saudara, buat dunia ini mengosongkan diri itu, menyangkal diri itu hal yang bodoh. Betul bodoh. Tapi buat Tuhan no. Oke. Brian, kamu angka 0, ilustrasi. Oke. Kalau kamu 0, kamu menyangkal diri, mengosongkan diri, menyatakan Yesus yang nomor 1, Yesus nomor 1 kamu jadi berapa? 1, kosong jadi berapa? Kok jadi kosong lagi? Jadi berapa? Jadi angka berapa? Angka 10 lah, Brian, 0 dan 1. Oke, setiap apapun yang terjadi, kamu tetap menyangkal diri, menolkan diri. Yesus nomor 1. Tambah nolnya lagi. Jadi berapa? Menyangkal diri terus, tambah nolnya. Jadi kamu bukan 0. Tetapi bagaimana kamu bernilai, yaitu bagaimana engkau menempatkan Yesus dalam hidupmu. Paham? Yuk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Brian dulu. Kita bernilai itu bagaimana kita menempatkan Yesus dalam hidup kita, saudara-saudara. Yesus yang menang, Yesus yang bangkit. Slide terakhir. Nanti kita baca. Ini yang terakhir. Saudara-saudara, ketika Yesus mati, kemanakah murid-murid? Ngumpet, kabur, dan mencoba mulai memberanikan diri. Kemana mereka? Kembali kepada pekerjaannya. Ini aneh juga nih, masih baru mati Yesus, udah langsung kembali kepada pekerjaan yang semula. Baru ibadah Paskah, sudah kembali kepada cara hidup yang lama. Waduh, itu parah saudara-saudara. Oke, kita lihat. Tolong kita baca. Kita buka dulu. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Yesus mati, maka Petrus kembali kepada cara hidup yang lama. Padahal Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau sekarang menjadi penjala manusia. Tapi kembali menjadi penjala ikan. Gagal Petrus menerjemahkan apa yang dia terima dari Yesus. Tetapi melalui kebangkitan Yesus,
perhatikan baik, melalui kebangkitan Yesus, justru dia sangat bersemangat sekali menyatakan siapa Yesus. Tapi setelah terlebih dahulu didekatkan lagi oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 21 ayat 15. Begini ceritanya Pak Ferry, boleh Pak kembali lagi Pak? Wah, baik. Petrus yang luar biasa sebagai penangkap ikan. Bangga dengan pekerjaannya. Yesus sudah katakan penjala manusia tapi kembali menjadi penjala ikan. Oke Pak Ferry, udah siap? Oke tadi gebuk ya. Ini Pak. Ketika mereka menangkap ikan, yang Yohanes 20, menangkap ikan jumlahnya sangat banyak, oke betul? Oke, kan kemudian mereka sarapan. Ini bapak saya juga almarhum ngomong, kalau orang mau diajak ngomong, ajak makan dulu. Jadi sudah pas itu, Pak Stefan. Kalau mau ngajak bicara, makan dulu kita. Oke, sesudah sarapan, bukan itu yang paling utama. Saya mengilustrasikan begini. Pada saat Petrus sudah hilang arah, kembali kepada cara hidup yang lama, penjala ikan, ilustrasi begini. Yesus berjalan. Dia pegang itu perahu. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi perahu-perahu ini lebih daripada mengasihi aku? Dia pegang jalan. Simon Petrus, apakah kau bangga dengan ini dan mengasihi ini semua lebih daripada aku? Dia pegang ikan-ikan. Simon Petrus, apakah kau mengasihi ikan-ikan ini lebih daripada aku? Mesti Petrus. Saudara-saudara, pertanyaan yang sama juga terjadi buat kita. Jemaat GBTCC yang kekasih, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua yang ada, lebih daripada semua yang engkau miliki, apapun bentuknya? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama buat kita di momen Paskah yang seperti ini. Dan Petrus menjawab dia apa? Benar guru, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Dan kepada kita semua yang menjawab demikian, maka Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Paling tidak, gembalakanlah dirimu, gembalakanlah rumah tanggamu melalui kuasa kebangkitanku. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa pemusik kita sama singer, kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa ini. Lagunya seperti Bapa sayang anaknya. Kita lihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kita nikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa hari ini. Kuasa kebangkitan mengubahkan hidup kita seluruhnya, saudara. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kita sembah Dia. Kita bangkit berdiri. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu,
mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara-saudari kasih, lewat kuasa kebangkitannya, ingatlah Dia sangat sayang dan mengasihi kita. Amin. Siapapun engkau, apapun keadaanmu hari ini, Dia sangat sayang kepadamu. Dia sangat mencintai, mengasihi keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depanmu, anak-anakmu, cucumu. Dia sangat sayang, saudaraku. Dan bahkan Dia gantikan seluruhnya. Dia mati di kayu salib. Tetapi kuasa kebangkitannya mengubahkan cara hidup kita. Kita tidak sama lagi, saudaraku. Mari nyatakan cinta kasih-Mu. Bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Biar singer dan well saja yang menyembah Tuhan. Dan nikmatilah hadirat Tuhan ini. Katakan dalam hatimu. Katakan dalam hatimu, ucapkan dalam hatimu. Tuhan, terima kasih. Engkau sayang kepada aku. Engkau tidak melihat aku siapapun. Tapi Engkau pandang aku sebagai anak yang Kau kasih. Seperti Bapa sayang. Mari dalam hadirat Tuhan terus berhadap-hadapan dengan Dia, dengan cinta kasih-Nya. Kau mengasihiku, Yesus. Kau jadikan biji matamu, Haleluya, Tuhan Yesus. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik Mari bersama-sama seperti Bapa. seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, amin, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa yang baik, Engkau mengubahkan hidup kami lewat kuasa kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Kami yang takut, kami yang gentar akan hidup ini, sekarang menjadi berani karena ada Yesus Tuhan kami. Kami yang lemah tapi sekarang dikuatkan. Kami yang tak berdaya diberikan kekuatan yang luar biasa. Kami yang tidak punya pengharapan tapi diberikan sekarang sukacita, pengharapan yang pasti dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih cinta-Mu yang luar biasa. Kami anak-Mu Bapa, Engkau mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Siapa diberkati oleh firman Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.
Ayo, thank you Pastor Ezra buat firman Tuhannya. Luar biasa. Oke, kita akan hari ini sedikit spesial karena akan ada beberapa persembahan pujian. Ya, yang pertama dari track. Ya, track ini adalah ibadah sekolah minggu di TCC, ya namanya track. Silakan masuk Gisel dan anak-anaknya. Ya, mereka akan mempersembahkan sebuah pujian di hari Paskah ini. Shalom Bapak Ibu, kami dari anak-anak Rek mempersembahkan lagu semoga memberkati kita semua ya. Terima kasih. Merindukan datang hari yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, membawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib dari Bapa yang relakan ke anaknya dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hati-hati jangan lari ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, berikutnya yang kedua. Nah ini nih, kalau tadi kecil-kecil, kalau ini sudah mengerti arti cinta. Nah, sudah mulai falling in love kalau yang ini. Oke, kita sambut, kita kasih tepuk tangan meriah buat Youth TCC, Rock, ROG, yes, Revolution of Generation. Please welcome. Waduh. Mantap. Bersama kakak tercinta Kak Esther. Yes. Nah, Dison ini. Mantap. Sikat Son. Kasih tahu Son kemampuanmu Son. Mantap.
Mantap. Buka apa pakai? Jangan lu doang yang buka ini. Kayaknya nggak mau buka. Buka apa pakai? Buka tuh, buka kata Tison buka. Dengar kata Tison buka. Buka. Nah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa nyanyi kok. Nah, ganteng banget. Yuk. Mantap, terima kasih teman-teman semua. Suka-suka, yes.
Aku pikir mau sampai besok son. Salalalala, salalalala, sampai besok. Mantap nih son. Suka-sukamu di son. Oke. Ya itu dia. Jadi buat Bapak Ibu Saudara mungkin yang punya saudara atau kenalan yang usia muda atau usia youth bisa bergabung dengan teman-teman dari ROG, Revolution of Generation. Waduh, mantap. Namanya keren banget, ROG, Rock. Oke, sekarang kita akan berikan persembahan. Ya, ada yang belum dapat amplop persembahan di antara Bapak Ibu Saudara, bisa lambaikan tangan. Di depan banyak nih anak-anak youth ternyata pun dapat persembahan. Ada lagi di sebelah kiri saya mungkin yang belum mendapatkan amplop persembahan. Sudah semua? Oke. Kalau sudah, mari kita taruh persembahan kita di dada kita mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Kau jadikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami dan mengingatkan kembali untuk kami mengundang Tuhan dalam setiap hidup kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan sebenarnya kami ingin berikan persembahan. Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan menurut pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami dan kami akan menjadi selalu berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita akan saksikan TCC News pengumuman untuk minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ezra Simorangkir atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Ezra Simorangkir dan Pastor Toto Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menghadiri ibadah doa, yang diadakan hari Rabu tanggal 20 April pukul 7 malam, di GBI TCC Puri Mensien. Bagi yang ingin ikut berpartisipasi dalam doa keliling, dapat datang pada hari Sabtu tanggal 23 April pukul 7 pagi, di GBI TCC Puri Mensien. GBI TCC mengadakan sakramen baptisan kudus, pada hari Minggu tanggal 24 April. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, silakan menghubungi di nomor berikut. Untuk mendapatkan renungan setiap hari, dan informasi lebih lanjut, mari kita semua, untuk mengikuti sosial media GBI TCC Puri Mensien. Ibadah Youth akan diadakan besok tanggal 23 April Sabtu pukul 6 sore. Ibadah pria akan diadakan hari Sabtu tanggal 23 April pukul 5 sore, di GBI TCC Puri Mensien. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jesslyn Valerina, Ria Yumika, Oma Elizabeth, dan Dimas. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Ibu Syari dan suami. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri, kepala jemaat sekalian. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI
Boleh tampilkan. Jadilah menurut pengakuan iman kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, itu dia tadi beberapa pengumuman kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Ya, ada ibadah Youth hari Sabtu jam 6 sore dan ada ibadah pria juga ya jam 5. Ya, terus hari Rabu ada doa, paginya hari Sabtu juga ada doa keliling. Ya, dan minggu depan ada ibadah baptisan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang punya saudara atau kerabat yang rindu untuk dibaptis bisa datang langsung baptisan dan atau menghubungi Pak Steven. Ya, Pak Steven Tirayo. Itu saja mungkin. Pastor Daniel ada tambahan? Pastor Steven? Tidak ada. Kalau tidak ada kita akan akhiri ibadah kita. Oh ya, sebelum kita akhiri ibadah, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Bisa lambaikan tangan. Oh Bapak, selamat datang. Selamat beribadah di TCC Pak. Tuhan Yesus berkati. Ya, mungkin kalau belum ada tempat ibadah tetap, bisa sama-sama bergabung dan bertumbuh di TCC. Itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat saya undang kita bersama-sama. Saya undang Ibu Evi untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kedua ini boleh terselenggara oleh karena pertolongan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang sudah Kau curahkan atas kami, pemulihan yang terjadi pada siang hari ini Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau mengubah kami dari hari ke hari sehingga kami sama seperti Kristus Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur buat Bapak Esra yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Tuhan, pengurapan ilahi turun atasnya Tuhan double porsi. Urapan Tuhan mengalir, hikmat, pewahyuan daripada Tuhan selalu mengalir dalam hidupnya Bapa. Sehingga dalam pelayanan Pak Esra Tuhan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menyertai dalam perjalanan apa yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Tuhan terima kasih Tuhan, bahkan pembukaan pelayanan yang baru Tuhan, baik itu di Bekasi dan cabang-cabang yang lain, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berdaulat sepenuhnya Bapa. Karena kami percaya ketika Engkau membuka Tuhan, tidak ada satu yang menutup. Engkau sendiri akan berperkara. Engkau sendiri Tuhan akan membawa banyak jiwa. Oh Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, biar penuaian jiwa itu terjadi. Khususnya kami berdoa buat pembukaan Tuhan ibadah di Bekasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan waktu yang tepat Tuhan Engkau sendiri akan tolong Bapa. Tuhan, sehingga kami mengucap syukur segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Esra dan keluarganya, istri dan anak-anaknya semua terpelihara sempurna dan merawat tubuh jiwa mereka Bapa. Diberkati keluar masuk mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, pelayanan mereka semua dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Anak-anak menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, takut Tuhan, dan diberkati dalam studi mereka, masa depan mereka gilang gemilang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak Daniel Tuhan, bersama istri Tuhan Ibu Vera dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup mereka. Roh tubuh jiwa mereka terpelihara sempurna karena Engkau yang memelihara mereka. Perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Berkati pelayanan Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Karena Roh Kudus menyertai mereka, apa yang mereka perbuat semua dibuat Tuhan berhasil. Terima
terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan terus mengalir. Hikmat pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami juga berdoa buat core team yang ada. Berikan kesatuan hati. Berikan kami Tuhan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dalam keluarga rumah tangga kami terpelihara sempurna karena Engkau yang memelihara kami. Berkati semua Tuhan. Dalam usaha pekerjaan setiap core team yang ada. Kami Tuhan disertai kemanapun kami pergi. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih lewat pelayanan kami, nama Tuhan ditinggikan. Menarik begitu banyak jiwa untuk datang pada Tuhan. Kami percaya Bapa berkat-Mu nyata juga atas jemaat-Mu Tuhan yang setia di GBI TCC Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan usahakan dibuat Tuhan berhasil. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas jemaat Tuhan. Bapa berikan mereka roh takut akan Tuhan. Cinta Tuhan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Aman terlindung karena Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur. Kami percaya-Mu yang belum mendapat pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat diberikan kelegaan. Yang menderita diberikan penghiburan Tuhan. Yang terikat dilepaskan Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa Tuhan daripada kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Oh Tuhan terjadi atas kehidupan setiap umat-Mu dan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya pasca ini kami oh Tuhan boleh merasakan kasih dan kuasa Allah yang luar biasa, yang ajaib Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, mujizat-mujizat Allah menyertai setiap kami Bapa, bahkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga memberkati saat ini bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Indonesia diberkati oleh Tuhan. Daratan, lautnya, udaranya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kebenaran-Mu Tuhan ada atas bangsa kami Bapa. Kami berdaulat, Kau berdaulat sepenuhnya atas bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, keselamatan dalam bangsa kami. Biar setiap Tuhan lutut bertelut. Oh Tuhan, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Dari presiden semua Tuhan, sampai ke aparat yang terkecil, kami percaya berkat-Mu ada atas mereka Bapa. Biar roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga memberkati kota kami Jakarta, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Jakarta dilawat oleh Tuhan. Amin. Jakarta diberkati oleh Tuhan. Pemimpinnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat kekasih, mari kita arahkan hati kita, buka kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis selalu senantiasa menyertai kita. Amin. Mulai hari ini dan sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bagimu ya Allahku, ya Tuhanku, katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur syukur
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan, hati-hati di jalan.